Haleluya, haleluya, eres digno, Señor. Di awal bulan Maret, bersyukur pada Tuhan karena kita boleh bertemu, berjumpa kembali, mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita membuka Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Tema khotbah pagi hari ini adalah tubuh dan darah Kristus. Konsep tubuh dan darah Yesus sangat penting dalam ajaran Kristen, terutama dalam Ekaristi atau perjamuan kudus. Ini merujuk kepada saat Yesus dalam perjamuan terakhir, dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia mengambil roti dan anggur, lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Maknanya bagi kita tergantung pada tradisi gereja. Yang pertama, kalau Katolik Ortodoks itu percaya pada transubstansi, yaitu roti dan anggur benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, meskipun bentuk fisiknya tetap sama. Jadi kalau Katolik itu mempercayai transubstansi yang terjadi pada saat perjamuan kudus. Berbeda dengan Protestan atau Lutheran, memahami bahwa Kristus hadir secara nyata. Jadi Kristus hadir secara nyata, tetapi roti dan anggur tetaplah roti dan anggur. Nah, kalau kita Protestan lainnya itu melihatnya bahwa sebagai simbol atau peringatan akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di dalam kayu salib, sehingga saya dan saudara mengerti bahwa tubuh dan darah Kristus itu telah masuk di dalam tubuh kita. Dalam teologi Kristen, tubuh dan darah Yesus melambangkan kasih, pengorbanan, dan keselamatan bagi umat manusia. Ini merupakan satu hal yang harus kita percaya, bahwa kita melihat sebagai simbol atau peringatan akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika Yesus mengadakan perjamuan suci, dengan jelas dia mengangkat roti dan berkata, "Inilah tubuhku." Jadi pada waktu dia mengangkat roti, dia berkata, "Inilah tubuhku." Yesus tidak hanya bicara sampai situ, tapi pada waktu dia berkata, "Inilah lambang tubuhku." Begitu juga dengan cawan yang dia angkat, dan dia berkata, "Inilah darahku yang tercurah bagi kamu." Dari sini kita dapat belajar beberapa hal tentang tubuh dan darah Kristus ini. Tubuh dan darah Kristus ini, yang pertama adalah dalam perjamuan suci kita menjadi satu dengan Yesus. Satu artinya kita menjadi orang-orang yang dipersatukan dengan Kristus. Orang yang tidak dipersatukan di dalam Kristus, maka mereka
tidak hanya disebut orang yang jauh daripada Kristus, tetapi mereka orang-orang yang tidak memiliki Yesus di dalam kehidupannya. Dalam perjamuan suci, kita menjadi satu dengan Kristus. Artinya kehidupan kita ini menjadi satu dengan Kristus, menjadi sama dengan Kristus, sehingga kita menjadi satu. Kalau satu itu berarti pada waktu kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Maka Paulus berkata, hidupku yang kuhidupi hari ini adalah Kristus. Artinya dia mau katakan bahwa hidup yang aku hidupi hari ini itu semua karena Kristus, bukan karena saya, bukan karena kemauan saya, tapi karena Kristus hidup di dalam hidup saya, sehingga saya ada sampai hari ini. Itu karena kasih anugerah daripada Tuhan. Jadi yang pertama, dalam perjamuan suci kita menjadi satu dengan Yesus. Yang kedua adalah perjamuan suci mengingatkan tentang segala karyanya. Nah, mengapa perjamuan suci mengingatkan tentang segala karyanya? Karena karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah karya yang sangat mahal sekali. Tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat dibeli dengan apa yang bisa kita banggakan untuk kita membeli karyanya di atas kayu salib. Di atas kayu salib, karyanya telah terpampang di sana. Dia mati bagi saya dan saudara. Dia mati atas segala dosa-dosa kita yang kita lakukan, yang kita perbuat, sehingga kematiannya di atas kayu salib mengingatkan tentang karya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karya Kristus di dalam kehidupan kita adalah karya yang sangat mahal. Tidak ada satupun yang dapat berkata, saya dapat menggantikan itu. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata, saya bisa mati di atas kayu salib. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus mau menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya bagi saya dan saudara. Kalau kita pikir-pikir, Yesus telah mati bagi saya dan saudara, maka apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu saya dapat balas tentang kematian Kristus, karyanya di atas kayu salib? Tidak ada yang dapat balas itu, selain kita bersyukur pada Tuhan atas segala karyanya, atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Tuhan, terima kasih, saya orang berdosa, tapi Engkau menyelamatkan saya. Saudara, begitu pentingnya ketika Allah mencari manusia. Allah mencari manusia supaya manusia dapat diselamatkan. Manusia dapat menerima anugerah yang daripada Tuhan. Kita dapat menerima itu. Karena apa? Karena keselamatan itu dicari, itu diberikan kepada saya dan saudara. Tidak ada orang yang dapat memberikan itu, tidak ada. Hanya Yesus Kristus. Yang ketiga, dalam perjamuan suci kita ditantang berjalan dalam kebenaran dan kesucian.
Hal yang ketiga ini, kita ditantang dalam perjamuan suci supaya kita berjalan dalam kebenaran dan kesucian. Artinya apa? Kita berjalan di dalam kebenaran, kita berjalan di dalam kesucian, kita berjalan di dalam apa yang Tuhan telah tetapkan bagi saya dan saudara. Dalam perjamuan kudus ini, kebenaran dan kesucian itu sangat penting bagi saya dan saudara. Sangat penting itu artinya kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan telah gariskan, yang Tuhan telah tetapkan bagi saya dan saudara. Berjalan dalam kebenaran dan kesucian. Pada waktu kita berjalan di dalam dunia ini, maka kita berjalan di dalam kebenaran. Ada yang disangka orang itu hal yang biasa. Ada yang disangka jalannya lurus, tapi ujungnya membawa maut. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya itu turun daripada Tuhan sendiri, supaya kita tahu, oh ini jalan yang salah, sehingga saya harus mengambil tindakan. Saya harus berjalan di dalam kebenaran. Sekalipun dunia, orang lain bisa bicara, itu salah, itu tidak benar. Tetapi selama saya berjalan di dalam kebenaran Tuhan, maka saya akan berjalan terus. Karena apa yang Tuhan telah tetapkan bagi saya dan saudara, itulah Tuhan akan pimpin kita, supaya kita masuk di dalam rencananya. Yang kedua adalah kesucian. Orang bilang dunia sekarang penuh dengan dosa, penuh dengan mara bahaya. Memang kesucian itu harus dijaga, harus dipelihara, harus dirawat. Kenapa? Karena kesucian itu menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Kalau kita suci, kita menjaga mulut kita, kita menjaga kehidupan kita menjaga seluruh kehidupan ini, maka Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Karena kita ada di dalam kesucian, kita ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Kenapa kita harus menjaga kesucian? Karena kesucian itu berbicara tentang kehidupan kita. Kalau kita tidak hidup di dalam kesucian, maka kita akan terbawa oleh arus dunia ini. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjamuan suci kita ditantang berjalan dalam kebenaran. Sekarang kita mau berjalan dalam kebenaran atau berjalan di luar kebenaran? Kebenaran itu apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, saya jalankan. Tapi apa yang di luar dari kebenaran itu, saya akan tinggalkan. Sekalipun di dalam mata kita, di dalam pilihan hidup itu, kelihatannya itu menguntungkan, tetapi saya tetap percaya berjalan dalam kebenaran akan membawa satu hasil yang baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan di dalam kebenaran, di dalam kesucian, supaya hidup kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Bukannya semakin hari semakin kita jauh daripada Tuhan, tapi kita harus semakin indah, semakin suci, semakin kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau supaya saya berjalan di dalam kebenaran. Saya mau Tuhan, saya jalan sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan. Tapi saya mau tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau tinggalkan
hal-hal yang membuat hati Tuhan itu terluka. Dosa kita membuat Tuhan itu sangat sedih. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh yang terpecah dan darah Kristus yang tercurah adalah alasan kuat untuk tidak mudah menyerah dalam setiap tantangan dalam hidup ini. Setiap tantangan boleh datang dalam hidup kita, tapi itu tidak akan membuat saya menyerah dalam keputusan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan, kita harus pikul salib. Kita harus menderita bersama dengan Dia, karena memikul salib adalah bicara tentang saya mau mengikut Dia sampai selama-lamanya. Memikul salib adalah bicara tentang saya siap untuk diproses hidup, untuk dibawa kehidupan ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, maka kita harus percaya ada mahkota yang saya dan saudara akan terima. Ketika kita mengikut Tuhan, ikutlah Tuhan secara sungguh-sungguh, maka kita akan memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan.